Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, jemaat dimanapun berada. Puji dan syukur kita patut naikkan kehadirat Tuhan yang telah menganugerahkan hari ini untuk kita jalani bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sebelum kita melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Allah yang agung dan mulia dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu, Allah Tritunggal yang Esa. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami sepanjang satu hari ini, biarlah kami ingin mempersiapkan dan menyerahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Kami puji dan kami tinggikanlah Engkau ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16 dan 17. 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, sukacita Kristiani atau sukacita orang-orang Kristen tidak berkurang karena penderitaan atau situasi tidak menguntungkan lainnya. Sebab sukacita tersebut berakar di dalam hubungan dengan Allah yang tidak tergoyahkan. Sesungguhnya sukacita dapat tetap hidup di dalam penganiayaan pada saat orang percaya menyadari maksud Allah yang mulia dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sukacita semacam itu tidak mungkin dihasilkan oleh manusia sendiri, tetapi merupakan buah dari Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup dan kehidupan orang yang percaya. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi buah Roh yang daripada Tuhan itu salah satunya adalah sukacita. Dan kemudian kita diajak juga dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat 18 ayat 17, tetaplah berdoa. Dikatakan tadi, tetaplah berdoa artinya kita tetap tinggal di hadapan Allah Bapa, senantiasa berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Sebaliknya, yang dimaksudkan ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa pada kesempatan sepanjang hari. Dan itulah sebabnya Martin Luther juga pernah mengatakan bahwa setiap tarikan napas kita merupakan doa di hadapan Tuhan. Setiap kita menarik napas harus ada satu doa atau kalimat untuk kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu tetaplah berdoa
tinggal di hadapan Bapa dan berseru mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Inilah yang ingin kita lakukan sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur, katanya dalam Kolose 4 ayat kedua. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, untuk semakin lebih mengerti betapa pentingnya kita bersuka cita senantiasa dan tetaplah berdoa di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mari kita mendengarkan sebuah cerita bermakna, suara yang tidak biasa. Pada suatu kali di sebuah kamp sekutu Amerika Serikat, datanglah seorang perwira menghadap Jenderal Stonewall Jackson. Dia mengutarakan keluhannya tentang beberapa orang yang tinggal di salah satu kemah yang katanya sangat ribut dan selalu bikin gaduh. Apakah orang-orang itu mabuk? Tanya Jenderal Stone kepada perwira ini. Tidak, Pak, mereka tidak mabuk, tapi mereka sangat ramai. Kegaduhan macam apakah yang mereka buat? Begini, Pak. Mula-mula mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Kemudian mereka mulai berdoa. Apakah kegaduhan semacam itu melanggar peraturan-peraturan camp kita? Tanya Jackson lagi. Pak, peraturan-peraturan camp kita mengatakan bahwa setiap orang yang membuat keributan atau mengeluarkan suara yang tidak biasa harus dihukum. Baik, Kapten, jawab Stonewall. Saya berharap bahwa doa itu tidak pernah menjadi suara yang tidak biasa dalam camp ini. Baik, Kapten, jawab Stonewall. Saya berharap bahwa doa itu tidak pernah menjadi suara yang tidak biasa di dalam camp ini. Jenderal Stonewall, seorang yang sangat beriman, telah memahami pengajaran Yesus dengan baik, bahwa orang harus berdoa senantiasa. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 juga untuk mengingatkan kita senantiasa bersuka cita, tetaplah berdoa dalam setiap pergumulan-pergumulan dan perjalanan hidup kita hari lepas hari. Ini yang ingin kita lakukan dan yang akan terus kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita sepanjang waktu-waktu yang akan datang. Tinggal di hadapan Tuhan, berseru dan senantiasa mendambakan kasih karunia dan berkat-Nya. Selamat pagi, Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga. Firman-Mu ingin mengajarkan kami agar kami bersuka cita senantiasa, bersyukur kepadamu untuk kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah terus kami mau tetap ada di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan-Mu, dan kami berdoa untuk pergumulan, bahkan situasi dan kondisi kehidupan kami yang sedang kami jalani bersama-sama dalam kondisi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan akibat COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan, mampukan kami semuanya boleh semakin lebih taat di dalam setiap aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Berkati semua para pemimpin kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini, baik dari tingkat presiden sampai dengan di tingkat RT dan RW, agar mereka Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawab yang penuh dengan takut akan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh segera terbebas dari COVID-19. Bahkan krisis ekonomi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini tidak terjadi, karena Tuhan yang campur tangan bekerja melalui setiap anak-anak Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini.
Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam segala persiapan-persiapan yang kami lakukan juga untuk ibadah-ibadah yang kami akan selenggarakan Tuhan di tengah-tengah gerejamu pada hari Minggu nanti. Tuhan berkati kami semua para pelayanmu dan warga-warga jemaatmu. Berkati kami dengan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Senantiasa kita memakai masker di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita, baik di luar rumah, di tempat pekerjaan kita. Kita boleh menjaga jarak dan mencuci tangan. Laksanakan protokol kesehatan untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga, dan kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.